Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mata kuliah mahasiswa mata kuliah perancangan arsitektur. Jadi di sini kita akan membahas tentang kemudahan bangunan gedung berdasarkan prinsip-prinsip Universal Design. Jadi sebagian tayangan ini merupakan tayangan dari BIMTEK atau Bimbingan Teknis tentang kemudahan bangunan gedung oleh Kementerian PUPR. Jadi coba kalau kita lihat gambar ini ya, di sini ada gambar perbedaan antara equality dan equity. Jadi equity is giving people the same things, sedangkan equity is fairness in every situation. Jadi ada perbedaan antara istilahnya kesetaraan dengan berkeadilan. Jadi kalau dari segi makna, equality adalah memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang. Sedangkan equity adalah memberikan sumber daya dan peluang yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Jadi pada sisi equity tentu akan menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan. Selanjutnya, dasar hukum kemudahan bangunan gedung ini adalah dari Permen PUPR nomor 14 tahun 2017 tentang persyaratan bangunan gedung. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini adalah konsep Permen PUPR 14 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung. Jadi Indonesia itu punya Undang-Undang Bangunan Gedung itu nomor 28 tahun 2002. Kemudian dilanjutkan dengan peraturan pemerintah yang mana ini adalah peraturan pelaksanaannya nomor 36 tahun 2005. Jadi selalu begitu ya. Undang-undang teknis ya harus disertai dengan peraturan pelaksana sehingga bisa lebih aplikatif ya maksud dan tujuan daripada undang-undang tersebut. Nah, dari dua hal ini ada persyaratan administratif, ada persyaratan teknis. Nah, persyaratan teknis ada persyaratan tata bangunan, ada persyaratan keandalan. Nah, persyaratan keandalan ini meliputi, ini ingat-ingat, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Nah, pada aspek kemudahan ini kemudian dibuatlah Permen PU nomor 30 tahun 2006 ya, tentang pedoman teknis, fasilitas, dan aksesibilitas. Kemudian dengan adanya UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dengan prinsip inklusivitas ya, jadi infrastruktur bangunan gedung harus mudah diakses, maka direvisilah menjadi Permen PUPR 14 tahun 2017. Nah, yang lingkup peraturannya terdiri dari persyaratan kemudahan PG, pemberlakuan persyaratan, pengaturan pelaksanaan, dan pembina, dan seterusnya. Nah, yang kita bahas di sini adalah tentang aspek teknisnya, persyaratan kemudahan bangunan gedung. Nah, prinsip desain universal adalah kesetaraan penggunaan ruang, kemandirian dan fleksibilitas dalam penggunaan ruang, kemudian akses bebas hambatan, ya, kemudahan informasi ini bahkan sampai informasi ya baik itu yang tertempel ya yang bisa dilihat maupun teraba oleh rekan-rekan disabilitas. Kemudian keselamatan dan keamanan bagi semua. Semua itu artinya semua umur ya, semua keadaan ya, ibu hamil, lansia, anak-anak ya dan disabilitas. Kemudian efisiensi upaya pengguna. Jadi lebih mempermudah pengguna bangunan agar eh, upayanya itu lebih efisien. Effort untuk misalnya menuju bangunan tersebut lebih efisien. Kemudian kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis. Jadi berikut adalah Permen PUPR 14 2017 dengan outline materinya adalah hubungan horizontal, hubungan vertikal gitu ya, kemudian sarana evakuasi dan sarana dan prasarana bangunan gedung. Beberapa ini dalam materi online saya ini itu tidak semua secara detail akan saya jelaskan, hanya saja Anda bisa melihat dari peraturan pemerintah itu lebih detail supaya bisa menjadi acuan dalam Anda mendesain.
Ya, setiap bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan harus memenuhi ketentuan kemudahan hubungan horizontal antar ruang, antar bangunan untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung. Kalau Anda lihat di sini, hubungan horizontal antar ruang atau antar bangunan artinya di dalam bangunan maupun antar bangunan, interior maupun eksterior. Kemudian terhadap desain universal perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan desain agar dapat mengakomodasi mobilisasi bagi penyandang disabilitas. Ini ada catat, yaitu disabilitas, lansia, ibu hamil maupun anak-anak. Ada empat eh, eh, rekan yang menjadi poin utama dalam pembahasan ini. Sehingga mereka bisa bergerak secara mandiri untuk bermobilisasi antar ruang atau antar bangunan tanpa kendala. Jadi hubungan horizontal terdiri dari pintu, selasar dan koridor, jalur pedestrian, dan jalur pemandu. Jadi untuk pintu, ya lebar efektif pintu di sini minimal 92 cm agar dapat dilewati kursi roda. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud di sini adalah bangunan-bangunan publik, ya utamanya bangunan-bangunan publik yang digunakan oleh umum. Ya, misalnya Anda di rumah Anda ada lebar pintu 80 cm, itu kembali ke masing-masing pribadi. Hanya saja standar untuk pintu bisa dilewati kursi roda adalah 92 cm. Ruang bebas di depan pintu ada ukurannya sendiri, sehingga ruang bebas ini lebih memudahkan kursi roda untuk bermanuver. Pegangan pintu mudah dioperasikan dengan tinggi 110 cm maksimal. Kemudian pintu turnstile ini yang seperti kiri bawah ini untuk penyandang disabilitas minimal bukaan 80 cm. Penutup lantai sekitar pintu tekstur tidak licin. Kalau pintu kaca diberi tanda warna kontras atau penanda lain setinggi mata. Pintu ayun satu arah harus dapat membuka 90 derajat dengan pintu maksimum 5 kg. Kenapa kok 5 kg? Tentu kalau terlalu berat akan kesulitan tuh anak-anak membuka pintunya. Ini adalah contoh gambaran letak bukaan pintu. Jadi keluar pintu jangan sampai ada anak tangganya ya. Dijalankan betul untuk tidak ada anak tangganya. Karena orang secara visual tidak bisa langsung melihat ke arah tangga. Dan begitu pun letak bukaan pintu tidak terlalu dekat dengan anak tangga. Kemudian posisi dua pintu berdekatan secara siku. Ini dihindari, harus ada jaraknya. Kemudian letak bukaan pintu yang segaris dengan tangga pun juga sama. Sarankan untuk agak bergeser dan diberi apa namanya railing ya, yang garis merah ini. Ini saya tambahkan sendiri karena untuk pengamanan. Kemudian pintu. Ya, jadi hal-hal yang tidak direkomendasikan bagi penyandang disabilitas, anak-anak dan lansia adalah pintu geser manual, kecuali dilengkapi sensor gerak, tombol buka tutup ya, ada sensor gerak atau ada tombol buka tutup. Itu pun yang dapat dibuka secara manual paling lama 15 detik ketika kehilangan tenaga listrik atau power listrik. Ya, ketika tiba-tiba listrik mati, dia paling lama 15 detik itu bisa terbuka sendiri karena dengan kekuatan baterai tentunya karena misalnya ada mati listrik dan sebagainya tentu kita tidak ingin terkurung di dalamnya. Kemudian dari posisi nutup sampai kebuka paling lama itu terbuka penuh ya paling lama 3 detik. Kemudian pintu yang berat dan sulit dibuka tutup ini tidak disarankan. Pintu dengan dua daun pintu yang berukuran kecil, kemudian pintu koboi tak disarankan, kemudian pegangan pintu yang sulit dioperasikan. Baik, kemudian selasar. Level efektif cukup untuk dilewati pengguna kursi roda atau dua orang yang berpapasan, minimal 140 cm. Dilengkapi penunjuk arah dan penanda yang informatif, dilengkapi pencahayaan alami atau artifisial, serta pencahayaan darurat yang berfungsi otomatis saat keadaan darurat. Utamanya tempat-tempat yang gelap ya, misalnya tangga darurat gitu ya. Itu harus ada pencahayaan darurat yang berfungsi otomatis. Artinya dia harus ada sumber listrik nempel terus yang ketika arus listriknya mati, dia akan menggunakan baterai untuk menyalakan lampu dengan menggunakan baterai tersebut.
Selasar untuk jalur evakuasi harus bebas dari penghalang yang mengganggu pergerakan pengguna. Bangunan yang digunakan oleh penyandang disabilitas dan lansia harus dilengkapi dengan handrail minimal pada satu sisi selasar. Material penutup lantai tidak licin. Nah, ini perhatikan ya, material penutup lantai tidak licin. Barangkali perlu diperhatikan juga ketika lantai tersebut tidak ada airnya, ya utamanya selasar-selasar outdoor, itu kita bisa mengasumsikan itu tidak licin. Hanya saja, coba kita bayangkan ketika tampias air hujan tersebut membasahi koridor, ya maka perlu diperhatikan juga agar supaya lantai tersebut tetap tidak licin ketika terkena air hujan. Gambar kanan bawah ada tambahan yaitu ketinggian bebas hambatan ya tinggi ini paling rendah 2 meter ya. Orang Indonesia rata-rata laki-laki misalnya 170 175 gitu kan atau paling tinggi atau sekian atau mungkin pemain basket mungkin 190 meskipun ada yang 2 meter mungkin ya itu mungkin jarang mungkin ya di Indonesia gitu. Di sebelah kanan bawah ini ada keterangan ukuran-ukurannya. Selanjutnya, untuk koridor standar teknis lebar efektif dapat dilewati satu orang pengguna kursi roda, ya minimal 92 cm dan dua orang minimal 184 seperti gambar kiri bawah. Kemudian orang satu kursi roda dan satu orang jalan kaki minimal 152 cm. Koridor dengan railing agar dapat dilewati satu orang pengguna kursi roda memiliki lebar efektif minimal 112, jadi dengan hand railing ya. Kemudian dengan dua orang minimal 204 cm. Selanjutnya ini adalah gambaran tentang lebar minimal koridor dan ukuran handrail dengan ketinggian maksimal 80 cm dari permukaan lantai. Ya, selanjutnya eh, minimal 92 cm selasar tersebut disarankan 152 cm. Kemudian ada area bebas sebelum apa namanya sebelah pintu ini disarankan minimal 61 cm. Jadi, selanjutnya, standar teknis yang harus dilengkapi adalah ya dilengkapi dengan penanda atau penunjuk arah yang informatif dan mudah terlihat. Koridor di luar bangunan atau balkon terlindung dari hujan dan tampias. Nah, terlindung dari hujan dan tampias. Jadi bagaimanapun Indonesia ini selalu ada tampias ya, hanya saja bagaimana caranya supaya antara lantai ya dengan tampiasnya itu lebih panjang gitu ya. Atap tritisannya itu lebih panjang dari posisi di mana lantai terakhirnya, sehingga tampias bisa dapat diminimalisir. Kemudian standar teknis berikutnya adalah dilengkapi pencahayaan alami atau artificial, sensor otomatis hemat energi, ya ini untuk bangunan hemat energi, dan pencahayaan darurat yang berfungsi dengan otomatis pada keadaan darurat. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Koridor untuk jalur evakuasi harus bebas dari penghalang yang mengganggu pergerakan pengguna. Ya, jadi jalur evakuasi harus dihindarkan dari misalnya tangga darurat, area evakuasi itu jangan dijadikan gudang. Biasanya diberi barang-barang menjadi gudang di jalur evakuasinya. Bangunan yang digunakan oleh penyandang disabilitas dan lansia harus dilengkapi dengan handrail minimal pada satu sisi selasar. Jadi standarnya sudah ada, kemudian material penutup lantai tidak licin. Selanjutnya untuk jalur pedestrian, nah, permukaan jalur pedestrian harus stabil, kuat, tahan cuaca, dan tidak licin. Ini catatan ada tambahan yaitu tahan cuaca ya dan tidak licin. Perlu dihindari penggunaan sambungan atau gundukan pada permukaan. Apabila terpaksa, tingginya tidak boleh lebih dari 1,25 cm.
Lebar jalur pedestrian tidak kurang dari 150 cm satu arah dan tidak kurang dari 160 cm untuk dua arah. Untuk memenuhi kebutuhan intensitas pejalan kaki yang tinggi, lebar jalur pedestrian berukuran 180 sampai 300 cm atau 3 meter, ya 1,8 sampai 3 meter. Jadi untuk intensitas pejalan kaki yang tinggi. Sisi lebar jalur pedestrian memiliki kelandaian maksimal 2 derajat dan sisi panjang 5 derajat. Artinya dari bangunan ke jalan kelandaian itu maksimal 2 derajat, gitu ya. Sini ada gambar-gambarnya pertemuan jalur material bertekstur kuat. Kelandaian sisi lebar, ya sisi lebar ini maksimal 2 derajat dari sini ke sini. Itu maksimal 2 derajat, 2 derajat. Pegangan rambat, ya bahasa Indonesianya handrail itu pegangan rambat pada area yang dinilai berbahaya. Tempat duduk atau istirahat disediakan paling jauh 900 cm. Bila ada celah antar permukaan lantai, ketinggiannya tidak boleh lebih dari 1,2. Hindari lubang dan jeruji yang dapat membahayakan pejalan kaki. Jadi apa namanya, benda-benda, barang-barang yang bisa menghalangi pejalan kaki harap dihindarkan. Jalur pedestrian setiap jarak 900 cm dilengkapi dengan tempat duduk untuk beristirahat. Jalur pedestrian perlu dilengkapi dengan pemandu atau penanda antara lain jalur pemandu bagi penyandang disabilitas tunanetra, disabilitas netra ya. Tempat sampah dan perabot jalan lainnya, penanda untuk akses pejalan kaki, sinyal suara yang dapat didengar. Ram pada jalur pedestrian diletakkan di setiap persimpangan prasarana ruang jalan kaki yang memasuki pintu keluar masuk bangunan atau kafling bangunan. Perhatikan gambar kanan atas, RAM maksimal untuk eksterior itu adalah 1/12. Ya. Kemudian setiap kali ada pergerakan ke arah bangunan atau ke arah jalan, ada kemiringan dan plesteran eh, permukaan bertekstur untuk tanda berhenti. Ya, kemudian coba Anda perhatikan ketika ini sama-sama rata, maka pedestriannya ini atau ramnya ini berbentuk demikian sehingga tidak ada celah untuk roda itu langsung jatuh kecuali pada satu sisinya ada pot seperti ini, gitu ya. Ada bangku istirahat, standar bangkunya dan seterusnya. Masih hubungan horizontal, ini adalah jalur pemandu untuk pejalan kaki, guiding block bermotif garis. Jadi istilahnya guiding block berbentuk garis ini bisa zigzag, bisa sejajar. Kemudian warning block bermotif bulat, baik sejajar berbentuk grid maupun zigzag seperti ini. Untuk peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya. Harus dipasang dengan benar sehingga memberikan orientasi yang jelas kepada pengguna. Material harus kuat, tidak licin, dan warna yang kontras. Dipasang pada tepi jalur pedestrian untuk memudahkan pergerakan. Lokasi pemasangan jalur pemandu, depan jalur lalu lintas kendaraan, depan pintu keluar masuk dari dan ke tangga. Pintu keluar masuk bangunan gedung untuk kepentingan umum, ya, bangunan umum ya. Kemudian sepanjang jalur pedestrian. Kemudian kita lanjutkan dengan hubungan vertikal. Hubungan vertikal antar lantai dalam bangunan diakomodasi melalui sarana hubungan vertikal yang memadai untuk menunjang terselenggaranya fungsi bangunan gedung. Sarana hubungan vertikal antara lain meliputi tangga, ramp, lift tangga, ini mungkin jarang di sini ya, dan eskalator.
Jadi perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan desain agar dapat mengakomodasi mobilisasi bagi penyandang disabilitas, ya, lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Ada 4 kategori. Sehingga mereka bisa secara mandiri mengakses bangunan gedung. Untuk tangga, tinggi anak tangga maksimal 17 cm, minimal 15 cm. Jadi 15 cm itu pun minimal. Jadi kalau untuk tangga itu bukan berarti lebih rendah, lebih baik ya. Jadi effort antara kaki naik itu kalau effortnya terlalu rendah jadinya bisa kesandung kalau terlalu kecil, terlalu pendek itu. Jadi minimal pun 15 cm, maksimal 17 cm. Lebar anak tangga minimal 30 cm, jadi tapak kaki 30 cm. Anak tangga terbuka atau open riser tidak disarankan. Material tidak licin pada bagian tepi, yaitu step nosingnya diberi material anti-slip. Kemiringan tangga umum maksimal 35 derajat. Handrail menerus dengan ketinggian antara 65 sampai 80 cm. Ya, dengan pegangan yang harus nyaman, digenggam, tidak kasar dan tajam. Ya, perhatikan betul saat pelaksanaan di lapangan. Kemudian tangga sebagai koridor di antara tempat duduk, gedung pertunjukan tidak berlaku keharusan menyediakan handrail. Artinya di bioskop kita nggak mungkin ya tangga naik ke atas di menuju kursi tempat kita duduk itu ya ada handrailnya. Kemudian dilengkapi penanda huruf braille pada sisi atau pendangan handrail yang diletakkan paling sedikit pada kedua ujung rambat untuk menunjukkan posisi dan arah tangga. Ada huruf braille, ya, kemudian ada dimensi perkiraan pegangan tangga. Kalau menurut saya sih yang paling ideal yang tengah, yang kiri nampaknya terlalu besar sekali. Bentuk profil handrail harus mudah digenggam dengan diameter penampang paling sedikit 5 cm. Dilengkapi bordes sebagai tempat beristirahat. Jumlah anak tangga sampai dengan bordes maksimal 12 anak tangga ya. Perhatikan maksimal 12 anak tangga. Tinggi anak tangga putar direkomendasikan antara 15 sampai 22 cm atau sesuai dengan klasifikasi tangga putar. Ya, jadi tinggi anak tangga antara 15 sampai 22 cm untuk tangga putar ketinggiannya ya. Dan lebar tangga putar bagian dalam direkomendasikan 12 sampai 15 ya. Jadi lebarnya tangga putar. Kemudian pencahayaan artifisial yang memadai. Ini tanda tangga putar ya yang tadi kami sampaikan. Ada tangga putar pribadi dan ada tangga putar semi publik dan ada tangga putar pabrik. Yang mana masing-masing ini memiliki ukuran minimal ya berdasarkan seringnya akses manusia di situ. Masih hubungan vertikal, kelandaian maksimal di dalam bangunan ya untuk RAM, perhatikan ini untuk RAM ya, untuk RAM ini. Kelandaian maksimal di dalam bangunan adalah 6 derajat atau 1:10 dan di luar bangunan adalah 5 derajat atau 1:12. Jadi ini diingat-ingat ya. Dalam bangunan 6 derajat, di luar bangunan 5 derajat. Jadi lebih landai ya di luar bangunan. Lebar efektif minimal 95 cm tanpa tepi pengamanan dan 120 cm dengan tepi pengamanan. Tepi pengaman kansting paling rendah dengan ketinggian 10 cm berfungsi sebagai pemandu arah bagi disabilitas netra dan penyandang roda agar tidak keluar ram bagi pengguna kursi roda. Jadi tepi pengaman kiri dan kanan paling rendah ketinggiannya 10 cm. Permukaan datar awalan dan akhiran ram harus bertekstur tidak licin dan dilengkapi dengan warning block. Ya, jadi ketika para rekan disabilitas bisa ada warning, bisa merasakan adanya warning block tersebut. Setiap 900 cm RAM harus dilengkapi dengan bordes untuk beristirahat. Kemudian dilengkapi dua lapis handrail yang menerus
di kedua sisi tinggi 65 cm dan 80 cm. Jadi handrailnya ada dua, 65 dan 80 cm. Dengan handrail memenuhi kenyamanan ergonomis, ram pada jalur pedestrian lebar minimal 120 cm. Berikut gambaran terkait hubungan vertikal berbentuk ram. Ya, ada sebelah kiri penerapan desain ram pada koridor luar, ya, dan ada ram pada koridor dalam. Bisa Anda lihat gambar ini merupakan implementasi dari keterangan yang lalu. Kemudian untuk lift penumpang merupakan sarana transportasi vertikal dalam bangunan yang dipergunakan untuk mengangkut orang. Bangunan di atas 5 lantai harus disediakan lift penumpang. Sekali lagi, bangunan di atas 5 lantai harus disediakan lift penumpang. Artinya, kalau apartemen atau rumah susun ya, rumah susun kita nanti 5 lantai, itu masih belum wajib ada lift penumpang. Bangunan kantor setiap luas 6.000 meter persegi perlu ada satu lift penumpang. Kemudian tidak wajib dilengkapi lift yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas jika disediakan ram yang mudah diakses. Artinya yang mudah diakses itu ketinggiannya itu tidak ekstrim gitu ya. Kemudian disediakan incline lift dengan standar berlaku. Incline lift ini kayak anu ya, miring gitu ya, lift miring gitu ya, kursi. Perhatikan juga standar minimal ruangnya. Kemudian, nah ini penting juga tentang sarana evakuasi. Ya, jadi sarana evakuasi keterangannya di sini setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan deret sederhana. Deret sederhana itu rumah kopel seperti perumahan gitu ya. Harus menyediakan sarana evakuasi yang dibutuhkan. Sarana evakuasi dapat berupa sirkulasi vertikal ataupun horizontal yang menerus dan tidak terhambat bagi pengguna untuk melakukan evakuasi. Perhatikan, tiga bagian utama sarana evakuasi adalah akses exit ya atau pintunya itu sendiri ya. Kemudian area tangga atau exitnya, kemudian exit pelepasannya ya exit discharge ini, kemudian sarana pendukung evakuasi melalui gambar-gambar yang ditempel pada gedung-gedung tinggi. Jadi dalam penerapan universal design perlu dipertimbangkan aspek kemudahan bagi para pengguna, khususnya penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak, dan seterusnya untuk melakukan evakuasi dengan mudah tanpa adanya hambatan. Standar teknis akses exit, perhatikan, akses exit ini artinya menuju tangga daruratnya ya. Harus bebas dari segala hambatan atau halangan, seperti pagar, furniture, dekorasi, bahkan benda-benda apapun ya, karena biasanya dijadikan gudang ini tangga darurat itu tidak boleh. Kemudian harus diberi penanda yang mudah terlihat agar mudah ditemukan dan dikenali. Ada penandanya, gambar exit gitu ya. Akses satu arah menuju satu exit, lebar minimal akses exit harus bisa dilalui oleh kursi roda. Akses exit lebih dari dua arah menuju satu exit, masing-masing akses memiliki lebar yang cukup untuk jumlah orang yang dilayaninya. Akses exit di luar ruangan dapat melalui balkon, serambi, atau atap. Nah, ini gambarannya, contoh pintu exit darurat ini, ya. Jadi dorongan, kenapa sih ada handbar, open bar di sini? Jadi bisa cepat gitu ya. Orang mendorong itu bisa cepat keluar. Kemudian ada keterangannya, gambar keterangan arahnya. Jadi area akses exit di luar ruangan harus dilengkapi dengan cantilever, dinding pengaman, dan menggunakan material penutup lantai yang lembut dan solid. Ya, pintu akses exit harus dikenali dengan mudah. Ya, biasanya makanya warnanya itu tidak boleh disamarkan sama dengan warna gedung karena ini adalah apa namanya alat untuk pengamanan
bangunan gedung itu sendiri, untuk keselamatan gedung itu sendiri. Ya, jadi kalau sudah demikian, itu menjadi tools atau utility yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa dikalahkan dengan hanya sekedar estetika. Ini soal sebab ini soal keselamatan bangunan gedung. Ya, itu. Kemudian ini standar tangga darurat, coba Anda perhatikan. Tangga exit dilengkapi handrail tinggi 110, lebar anak tangga minimal 30, ketinggian anak tangga maksimal 18 cm. Ini maksimal 18 cm ya, Anda perhatikan. Pintu exit memiliki warna khusus dan kontras dengan sekitar, serta memiliki penanda yang mudah terlihat. Perhatikan ini warna khusus dan kontras. Umumnya memang akhirnya merah yang sangat mudah dan gampang dikenali. Di sini tidak ada keterangan harus warna merah dan sebagainya. Penanda exit tidak terdistraksi visibilitas oleh sekitar, ya, buat dekorasi dan sebagainya. Karena biasanya tulisan exit itu kan fluoresen ya. Jadi harapannya kalau ada kebakaran kemudian akhirnya mati lampu gitu ya, tidak terdistraksi oleh fluoresen yang lain. Penanda exit harus terbaca. Berupa pintu ayun yang dapat menutup otomatis dengan bukaan ke arah luar. Jadi ke arah tangga darurat. Itu pun ketika sampai bawah ya, exit pelepasan ya. Oh, ini masih exit ya, nanti exit. Nah, ini sebelah kanan ada gambar tentang petunjuk arah yang fluoresan ya, glow in the dark ya. Dia bercahaya dalam gelap. Selanjutnya, ruang sirkulasi tertutup pada lantai dasar harus bebas dari kegiatan komersial. Titik pelepasan. Nah, titik pelepasan ini di bagian luar sebagai exit pelepasan. Ini seperti Anda lihat di sebelah kanan ini, istilahnya titik lepas gitu ya, area pelepasan gitu ya. Itu harus terbebas dari barang-barang. Jarak paling jauh antara titik pelepasan tangga exit dan ruang terbuka yang aman di luar bangunan gedung harus tidak melebihi 10 meter. Jadi antara titik pelepasan ini dengan titik kumpul ya yang pernah sering Anda lihat itu tidak lebih dari 10 meter. Kemudian perlu diperhatikan antara basement ya. Basement ini kan berarti kalau kita dari bawah maka dia harus keterangannya gambarnya naik ya. Naik, terus ketika di lantai di mana exit pelepasan itu berada, ada keterangan keluar. Gitu ya. Exit pelepasan ini contoh area bebas pada pintu keluar exit pelepasan. Jadi ada standar-standar bebasnya ya, itu supaya bisa orang itu bisa lebih lega dalam mengevakuasi dirinya. Nah, sarana evakuasi ini yang berupa gambar-gambar rencana evakuasi ini harus diletakkan di tiap lantai, bahkan kalau di hotel itu di setiap kamar ya, sehingga masyarakat pengguna gedung bisa melihat dengan jelas, jadi tidak buta area, sehingga ketika terjadi kondisi darurat bisa segera mengikuti gambar-gambar alur evakuasi. Gambar dan tulisan harus dapat terbaca dengan jelas, gitu ya, menunjukkan layout lantai dan orientasi bangunan yang benar terhadap lokasi pembaca. Jadi sebenarnya menurut saya yang kanan atas ini warna-warna ruangnya itu sebenarnya cukup menggunakan warna monokrom saja sehingga tidak mendistraksi terhadap penghafalan ruang dan garis-garisnya. Informasi lain meliputi lift kebakaran dan seterusnya. Selang kebakaran, APAR, ya, titik panggil alarm manual, ya, di situ harus ada di denah jalur evakuasi. Ini pencahayaan exit dan tanda arah ya, ketika gelap ada glow in the dark-nya.
Kemudian alternatif sistem evakuasi, ya, ini kantong peluncur chute system ditempatkan pada ruang tangga dapat dipilih sebagai sistem evakuasi keluar bangunan selain tangga darurat, aman dan lebih cepat bagi penyandang disabilitas, lansia maupun ibu hamil. Ya, kantong peluncur. Kemudian peluncur, penggunaan peluncur pada banyak bangunan tinggi diletakkan dalam di bangunan peluncur tunggal dan peluncur ganda arah komputer dapat searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Gitu ya. Hanya saja rupanya untuk ibu hamil dan lansia kayaknya anu ya kurang aman gitu ya. Kecuali kalau memang di dalamnya ini ada sistem pengereman gitu ya. Cuman kadang orang lebih takut karena eh, cenderung jadi kalau tertekan gitu jadi sesak nafas. Jadi baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Ini adalah contoh gambar titik kumpul yang tidak terhalangi ketika orang keluar dari exit pengelapasan dan harus menuju titik kumpul. Kemudian memiliki akses menuju tempat yang lebih aman, tidak menghalangi dan mudah dijangkau kendaraan atau tim medis. Akses menuju titik kumpul tidak terhambat, mudah ditemukan dengan disediakannya petunjuk arah. Jadi memang harus besar ini titik kumpul ini. Nah, sarana dan prasarana bangunan gedung ini tidak saya jelaskan detail karena di peraturannya sudah ada gambaran-gambarannya. Jadi sarana prasarana bangunan gedung yang wajib ada yaitu yang pertama ruang ibadah, kemudian ruang laktasi, toilet, tentu juga kita harus memikirkan toilet rekan-rekan disabilitas, tempat parkir, dan ruang terbuka. Jadi minimal ini harus ada perkara nanti ada ruang apa namanya komersial dan sebagainya itu terserah pada rancangan Anda nantinya. Nah, peraturan dan standar lanjutan Anda bisa lihat dari Undang-Undang Bangunan Gedungnya, kemudian dari peraturan pelaksanaannya, kemudian IAI Jakarta beserta rekan-rekannya, ya, beserta tim-tim ahli dan sponsornya membuat buku panduan yang mereka ilustrasikan sendiri, ya, tentang keselamatan bangunan gedung dan desain universal berdasarkan Permen PUPR 14 dan 2017 dan disisipi dengan konteks peraturan bangunan gedung dari Kota Jakarta. Jadi bangunan gedung, pendetailan peraturan bangunan gedung itu beberapa didetailkan oleh Pergub ya, Peraturan Gubernur Jakarta ya, yang mana karena Jakarta ini memiliki banyak bangunan sehingga merasa perlu didetailkan peraturan tentang bangunan gedungnya. Oleh karena itu, daerah-daerah lain yang belum memiliki pendetailan terkait bangunan gedung gitu ya biasanya akan merujuk pada peraturan detail di Jakarta karena kalau soal keselamatan dan desain universal itu biasanya telah mengalami riset-riset dan penelitian akademis yang teruji. Kemudian sebelah kanan, Anda bisa download juga di Jakarta Property Institute. Mereka juga menulis dan mengkompilasi ini istilahnya kompendium ya, kompendium peraturan-peraturan dan arahan-arahan tentang saf kebakaran, basement dan parkir maupun fasilitas publik. Nah, di luar itu, pada bangunan gedung juga ada peraturan dan arahan-arahan terkait bangunan gedung hijau, bangunan gedung cerdas, bangunan cagar budaya, kemudian ada juga peraturan IMB dan PBG, peraturan SLF, dan peraturan TABG. Nah, dengan ini mudah-mudahan teman-teman perancangan arsitektur, mahasiswa mata kuliah perancangan arsitektur saat ini mulai aware terhadap peraturan-peraturan yang ada. Karena bagaimanapun ketika Anda nantinya merancang pada dunia profesional, kalian dituntut untuk mengetahui standar-standar minimal, ya, peraturan-peraturan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari.
Demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selengkapnya Anda bisa saya sarankan untuk ngeprint di print ya, peraturan ini sangat bermanfaat ya tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung. Harusnya peraturan ini pun menjadi otomatis ya di kepala para perancang ini harus terekam dengan baik sehingga tidak perlu lagi meninjau buka lagi karena sudah menjadi keseharian dalam perancangan. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.